Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan salam hormat, salam kenal dari tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Untuk para sahabat semuanya, kembali lagi, jumpa lagi bersama Kang Surya yang tentunya dengan pembahasan Sangkinasi Satrio Piningit, akhir zaman dan kondisi situasi terkini. Berbicara mengenai kondisi terkini, tentunya kehampaan umat manusia, kebingungan umat manusia tentunya sedang melanda di sanubari orang-orang muslim, khususnya yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang di situ yang pernah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, salah satunya yang sangat berbahaya itu adalah ulama su. Ulama su adalah ulama yang di situ menyampaikan Quran dan hadisnya, tetapi isinya untuk menyesatkan umat manusia. Karena apa? Iblis pun hafal namanya Al-Quran. Iblis pun hafal namanya hadis. Karena apa? Karena mereka atau iblis ini tahu, menyaksikan mana asbabul nuzulnya Quran, asbabul nuzulnya hadis, tahu. Sehingga untuk menyesatkan umat manusia ya melalui dengan agamanya. Dan umat sekarang ini memang sedang dilanda kebingungan. Mana yang ulama yang harus kita anut? Mana ulama yang harus kita turuti? Ya, karena apa? Kalau melihat fenomena zaman sekarang ini, antara ulama dengan ulama satu dengan yang lain ini saling bentrok. Ada yang mengatakan selalu mendoktrin umatnya terkait dengan bid'ah. Ada yang mendoktrin umatnya untuk membenci umarok, membenci negara, membenci pemerintahan. Ada yang ulama yang mendoktrin umatnya untuk membenci kebudayaan, adatnya. Karena dinilai itu adalah suatu kesyirikan. Karena dinilai itu adalah suatu bid'ah. Ya, zaroh ke makom dinilai bid'ah. Ada yang membolehkan. Nah, ini kan sehingga paradoks antara umat beragama khususnya muslim, padahal itu garis besarnya muslim. Tetapi apa? Tetapi di situ saling bertingkai, saling perang antara ulama satu dengan ulama yang lain. Dan ulama yang satu untuk supaya menggencarkan terkait dengan sodakoh, tetapi kiainya sendiri yang memamerkan hartanya, kaya raya, jamaahnya miskin. Ini yang terjadi di saat ini. Seakan-akan umat ini untuk melayani ulama. Padahal Nabiullah Muhammad itu dilahirkan, diutus untuk melayani umatnya. Kalau menghormati beda ya, menghormati melayani itu beda. Kalau menghormati itu secara keilmuannya. Apalagi dengan fenomena di zaman sekarang ini yang sangat jauh terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini memang suatu bukti nyata apa-apa yang dikatakan atau di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sangkinasi Satrio Piningit ini, memang banyaknya orang-orang munafik, banyaknya ulama-ulama su, banyaknya orang-orang yang mengaku zuriatnya,
Karena salah satu hadis nantinya kalau sudah banyak di akhir zaman, banyak orang-orang mengaku keturunanku padahal bukan keturunanku. Nah ini ternyata sekarang terbukti. Nah apa yang dikatakan oleh Rasulullah terkait dengan kemunculan Imam Al-Mahdi, memang suatu bukti nyata kedekatannya dan tanda-tandanya ini memang sangat-sangat nyata, saudaraku. Bukan kita mau memungkiri atau kita mau membohongi apa yang menjadi keyakinan umat muslim. Apalagi terkait dengan orang-orang Nusantara yang penuh dengan suatu keyakinan. Meyakini atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit pun seperti itu. Bahwa kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit pun secara Prabu Joyoboyo juga ada tanda-tandanya atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Apa aja nih yang sudah tercapai, yang sudah terbukti, yang diramalkan oleh Prabu Joyoboyo? Salah satunya adalah di mana para pejabat ini sudah tidak amanah. Nah sekarang tuh banyak ya pejabat-pejabat yang ditangkap KPK dengan tuduhan korupsi. Ya, dengan tuduhan korupsi. Sebagaimana banyak ya, kalau korupsi ini kejahatan yang merata, hampir membunuh masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga apa? Naiknya harga pangan, naiknya BBM, naiknya pajak. Nah itu kemana nih uangnya? Padahal rakyat ini selalu dituntut untuk membayar listrik, tidak boleh telat, membayar pajak tidak boleh telat dan lain sebagainya. Bahkan ada kasus yang kemarin ini yang sehingga tutup ya pabrik susu sapi karena membengkaknya suatu pajak. Nah, padahal sumber kekayaan bumi ini baik minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan masih banyak lainnya. Nah ini kemana ini? Sehingga masih banyak pungutan-pungutan pajak. Oke lah, kalau memang itu memang adalah suatu undang-undang yang harus kita jalani. Tetapi bijaklah para pemimpin untuk mengelola amanah dari rakyat. Ya, mengelola amanah dari rakyat. Karena apa? Memang sesuai dengan Prabu Joyoboyo, nanti kalau sudah ada zamannya di mana para pejabat ini sudah tidak amanah lagi, disitulah akan muncul Sang Kinasih Satrio Piningit atau Ratu Adil yang dimana membawa trisula. Ujung trisulanya itu sangat tajam, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Yang artinya apa? Akan ada zaman ketegasan, akan ada zaman di mana orang jahat ya dikatakan jahat, di mana hukum itu ya sana sini runcing. Entah itu pejabat kalau salah ya dihukum, entah itu orang kecil kalau salah ya dihukum. Itu adalah suatu keadilan yang akan diterapkan yang akan dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit atau Ratu Adil. Memang kelihatannya ini sangatlah mustahil kalau kita melihat secara nalar. Karena apakah mungkin negara sebesar ini akan dipimpin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit sebagai Ratu Adil atau dipimpin oleh Imam Mahdi dunia ini? Ya tentunya kalau akal kita untuk mencerna hal seperti itu ya akan bilang itu adalah kemustahilan. Tetapi kemustahilan itu tidak ada kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulunya mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Sulaiman, mukjizat Nabi Muhammad, itu banyak mukjizat-mukjizat sebagai contoh bahwasannya itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mukjizat itu disaksikan dan dipertontonkan oleh kaumnya. Apalagi masalah untuk memimpin, karena memang di situ memang ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Sebagaimana kalau memang kita dikehendaki, kalau memang Satrio Piningit memang sudah dikehendaki atas kemunculannya di zaman sekarang ini, memberantas orang-orang munafik, memberantas orang-orang yang merusak agama,
memberantas orang-orang yang mensengsarakan rakyatnya. Ya, banyak itu kasus-kasus dana haji dikorupsi, dana umroh dikorupsi, dana pembangunan masjid dikorupsi. Nah, ini kan mengatasnamakan agama, tetapi untuk merusak agama itu sendiri dan untuk memperkenyang perutnya sendiri. Ini yang terjadi di dalam Nusantara ini. Sehingga apa? Sehingga masyarakat kecil hanya berharap atas kemunculan Ratu Adil itu, yang benar-benar tegak dan tidak pandang bulu untuk mengadili suatu kesalahan. Ya. Dan tentunya kemakmuran yang memang sebagaimana dalam hadisnya nanti kalau kemunculan daripada Imam Al-Mahdi ini akan ada kemakmuran. Orang itu akan bingung saat membagikan hartanya. Beda dengan zaman yang kita alami ini. Ya. Semua itu mengatasnamakan agama untuk meraup pundi-pundi rupiah, mengatasnamakan cucu Nabi untuk memperkaya diri. Ini yang Masya Allah ya. Ini bukan masalah sensitif atau tidaknya. Tetapi karena ajaran-ajaran mereka yang disampaikan kepada umat, yang menyekokin umat, yang dibawa ke dalam dunia delusi, halusinasi untuk mempercayai karomahnya mereka. Yang setor uang sini nanti dapat berkah, setor mobil dapat berkah. Nah ini, sebagai spiritual, marilah kita cerdaskan bangsa ini, marilah kita maju dan membela, membentengi negeri ini dari penjajahan-penjajahan orang yang berpakaian seperti layaknya ulama. Karena Dajjal pun sama persis. Dajjal pasti, dan saya sangat yakin Dajjal itu hafal namanya Quran dan hadis. Paham agama apapun paham. Karena apa? Untuk menyesatkan umat manusia ya harus masuk, ya harus mempelajari terkait dengan seperti itu yang dibutuhkan umat. Tapi di zaman sekarang ini memang sudah ibaratkan perang saudara, ini sudah mulai perang saudara ya. Antara kelompok ini membela penelitian, kelompok ini membela nasab yang tidak jelas. Nah ini seperti sudah namanya perang saudara ini antar umat muslim itu sendiri. Ini sudah terjadi saudaraku. Memang perangnya itu bukan perang melalui fisik. Ya, ada juga yang arogansi, yang mungkin di luar sana yang pernah terjadi lah ya. Ini yang sudah terjadi. Suatu tanda besar ini ternyata. Ini adalah suatu tanda besar atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Tanda besar atas persiapannya di mana zaman akan mengalami suatu keadilan. Zaman kebenaran itu berpihak kepada orang yang benar. Ini memang kelihatannya itu adalah kemustahilan bagi orang-orang jahat itu. Ya sekarang orang yang berlindung, mencari keamanan, mencari kenyamanan di dalam tubuh agama ini banyak sekali saudaraku. Bahkan kita ini ya, apalagi spiritual di zaman sekarang ini dipandang sebelah mata. Seakan-akan orang spiritual ini adalah orang yang tidak berguna. Ya, hanya digunakan saat menjelang pemilu, digunakan saat ada masalah. Ya, ini yang terjadi saudaraku. Mari, apalagi kita akan segera menyambut kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit ini karena tanda-tanda besar ini sudah mulai menampakkan. Tanda-tanda yang dikatakan di mana atas kemunculan Imam Al-Mahdi maupun Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang sudah mulai menampakkan diri. Sehingga kita juga harus bersiap-siap atas menyambutnya Sang Raja akhir zaman, Sang utusan akhir zaman, Sang Khalifah akhir zaman.
yaitu Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya. Itu jadi bahwasannya memang apa yang ada di kita rasakan, kita saksikan memang sudah benar-benar menampakkan atas tanda-tanda kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi. Itu terima kasih, mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.